Hai, halo adik-adik semuanya. Senang sekali pagi ini Tuhan sudah berikan kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi ini cerah sekali ya. Matahari bersinar cukup cerah, sehingga membuat kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau memulai sekolah minggu kita. Kita mau pujikan matahari bersinar terang. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, kita doa yang baik, ya, sikapnya yang baik. Tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Pagi ini kami kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya kalau Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita, menyayangi kita, memelihara kita, ya. Meskipun saat ini kita masih berada di rumah masing-masing, tentunya bosan ya adik-adik ya di rumah ya, tapi tidak apa-apa, itu demi kesehatan kita semua. Meskipun kita ada di rumah, tapi Tuhan Yesus itu tetap ada di dekat kita. Tuhan Yesus itu ada di waktu kita senang, di waktu kita sedih, di waktu kita takut. Ada Tuhan Yesus di dekat kita, ya. Ada yang sebuah pujian yang mengatakan jalan bersama Yesus, baik itu dalam suka, baik itu dalam duka, ya. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Yuk, kita mau sama-sama pujikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
Adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita ya. Kita sungguh-sungguh mau belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau sama-sama pujikan pujian Alkitab buku yang terindah. Dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap dengar cerita hari ini? Ayo kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menyanyi dan memuji nama Tuhan. Dan sekarang kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih ingat dengan Bapak Abraham dan Ibu Sarah? Di Alkitab dikatakan bahwa Allah telah berjanji untuk memberikan keturunan atau anak cucu yang banyak seperti bintang di langit. Tetapi waktu itu mereka berpikir, apakah mungkin mereka masih bisa punya anak? Karena biasanya kalau umur kita sudah tua, maka sudah tidak bisa lagi mempunyai anak. Nah, pada suatu hari ketika Bapak Abraham sedang duduk di depan kemahnya, datanglah 3 orang mendekatinya. Mereka adalah tamu dari surga, yaitu Tuhan dan 2 orang malaikatnya. Bapak Abraham segera menyambut mereka. Ia mengundang mereka untuk beristirahat sebentar dan makan di rumahnya. Mereka pun setuju. Sambil makan bersama, mereka pun bercakap-cakap. Sementara waktu itu, Sarah tetap ada di dalam kemah mereka. Lalu Tuhan memberitahu Abraham bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Itu merupakan kabar yang sangat baik. Karena janji Allah mengenai seorang anak akan menjadi kenyataan. Dan suatu hari nanti, juru selamat yang dijanjikan akan lahir dari salah satu keturunan Abraham. Nah, dari dalam kemahnya, Sarah mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan ia berkata dalam hati, saya sudah terlalu tua untuk menjadi ibu, dan Abraham juga sudah terlalu tua untuk menjadi ayah. Dan dia pun tertawa. Apakah Sarah lupa bahwa Allah selalu menepati janjinya? Dan Tuhan tahu bahwa Sarah tidak percaya akan janji itu. Lalu Tuhan bertanya, adakah sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin bagi Tuhan? Sesungguhnya
Aku akan kembali tahun depan, dan waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan benar adik-adik, pada tahun berikutnya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi itu diberi nama Ishak. Mereka semua gembira menyambut bayi itu. Dan sambil menggendong Ishak, Abraham dan Sarah memuji Tuhan dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah menepati janjinya. Nah adik-adik, kalau menurut kamu, apakah ada sesuatu yang tidak mungkin untuk Tuhan? Tidak ada ya, karena Allah kita bisa melakukan apa saja yang ingin Allah lakukan dalam hidup kita. Nah, jangan lupa juga ya untuk selalu bersyukur untuk semua berkat dan kebaikan Tuhan kepada kita. Amin adik-adik. Ayat hafalan kita kali ini dari Yeremia 32 ayat 17b. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Nah, jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya. Untuk mengakhiri cerita Ibu kali ini, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya kami boleh ingat selalu untuk bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau sudah begitu baik dan selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.